Pada saat pagi hari ini kita sudah memasuki Advent yang ketiga, dan kita akan belajar bersama tentang sebuah tema, yaitu anugerah Allah di dalam kerendahan hati. Anugerah Allah dalam kerendahan hati. Dan kita akan membahas di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-55. Ya. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-39 sampai dengan yang ke-55, saudara. Kita akan memperhatikan bagaimana kisah perjumpaan Maria dengan Elizabeth. Dan nanti di bagian akhir dari perjumpaan mereka, di mana nanti Maria menyanyikan pujian yang seringkali kita kenal dengan nama Magnificat Maria. Nyanyian pujian tentang apa yang dialaminya. Kita akan perhatikan Lukas pasal yang pertama ayat 39 dan 55. Mari kita akan baca secara bergantian. Saya akan memulainya dan sudah bisa membaca di dalam tulisan yang berwarna merah. Kelihatan semua ya? Kelihatan ya? Kita akan baca secara bergantian. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru, suaranya diberkatilah engkau di atas semua perempuan, dan diberkatilah buah kamu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika saya sampai pada beliau, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menemukan orang-orang yang berkuasa dari tangannya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang sudah mendengar firman Tuhan, menaruh di dalam hati kita, dan dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu, dan tiba saatnya Engkau untuk berbicara kepada kami semua mengenai makna Advent yang sedang kami rayakan untuk menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Urapi kami, layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Percaya. Saudara-saudara, siapa yang tidak pernah dengar kata rendah hati di sini? Semua sudah pernah ya, sudah tahu dan sudah biasa mendengar orang menyebut tentang rendah hati. Betul? Rendah hati itu salah satu kata sifat yang mudah sekali diucapkan. Coba sekarang kita ngomong ya, 1, 2, 3, rendah hati gitu ya. 1, 2, 3. Gampang ya. Melakukannya gampang sekali, mengucapkan itu bisa. Bahkan berkali-kali pun kita tetap bisa mengucapkan kata rendah hati. Tetapi persoalannya adalah belum tentu kita ini bisa mengaplikasikan sifat rendah hati itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa saja kita berbicara tentang rendah hati, bisa saja setiap hari kita berkata tentang rendah hati, tetapi untuk mengaplikasikannya itu nggak mudah, saudara. Sifat rendah hati tidak mudah dilakukan oleh manusia.
yang sudah jatuh dalam dosa. Sifat rendah hati ini tidak dimiliki oleh orang-orang, oleh manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Semua orang yang sudah tercemar oleh dosa tidak akan pernah bisa memiliki sifat rendah hati, walaupun diucapkan setiap hari. Contoh konkret sekali saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah saudara pernah membaca kisahnya di dalam kelanjutannya, lalu Adam dan Hawa meminta ampun sama Tuhan? Ada? Wah, kamu ini sudah berbuat dosa, kamu sudah melanggar perintahku, kau sudah melanggar firmanku. Engkau akan melahirkan dengan sakit, engkau akan mengelola tanah dengan berpeluh, penuh dengan keringat, onak, duri, semak, belukar akan tumbuh karena kamu sudah jatuh dalam dosa. Lalu apakah Adam dan Hawa lalu mengatakan, Tuhan, please, sorry Tuhan, iya ini salahku, ini salah kami berdua Tuhan, ampuni ya Tuhan, maafkan aku ya. Ada gak sih kisah itu di dalam kitab Kejadian? Gak ada. Kenapa? Karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kecenderungannya adalah hatinya ini penuh dengan apa? Kecongkakan, kedengkian. Sulit untuk mengakui kesalahan diri sendiri, sulit untuk menyadari perbuatan pelanggaran yang dia sudah lakukan, sehingga sulit juga dengan rendah hati mengakui kesalahannya. Ini membuktikan betapa sulitnya manusia berdosa mengakui kesalahan yang pernah diperbuat. Bahkan mungkin hari ini kita nggak bisa menyadari kenapa aku mengalami kehidupan yang semacam ini. Kita kadang mungkin sulit meminta maaf kepada orang tua kita. Mungkin kesalahan yang pernah kita perbuat, yang tanpa kita sadari kita melukai hati mereka. Kita sulit untuk mengakui itu. Atau mungkin kita sebagai orang tua gengsi kalau harus mengakui salah yang pernah dia lakukan, yang pernah kita lakukan kepada anak kita. Sehingga namanya orang tua, ya kan, rasanya aku ini lebih tua. Yang muda itu harusnya yang hormat. Yang muda itu yang harusnya minta maaf, bukan aku. Karena semua yang aku lakukan ini adalah untuk kebaikanmu, nak. Walaupun caranya salah, seringkali orang tua tidak menyadari itu sebuah kesalahan, sehingga menjadi anti atau gengsi untuk meminta maaf atas perbuatan. Walaupun tujuannya baik, tapi cara yang salah itu hanya meninggalkan luka, saudara. Saya punya pengalaman rekan pelayanan dulu, saudara. Ini adalah ada seorang tua gitu ya. Wah, ya dianggap sesepuh lah. Dianggap orang yang dituakan di sebuah gereja pelayanan saya dulu, saudara. Nah, hamba Tuhan senior ini karena tua, karena dianggap pembina, penasehat begitu ya, punya satu kebiasaan. Setiap kalau ketemu orang di dalam grup WhatsApp, di dalam grup hamba Tuhan, mudah sekali mengatakan rendah hati. Rendah hati. Kita ini sebagai orang tua, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pendeta harus bisa memiliki kerendahan hati. Wah, itu hampir setiap hari diucapkan, didengungkan, diperkatakan sama hamba Tuhan senior ini, saudara. Karena umurnya mungkin tahun ini sudah mendekati 70 gitu, saking tuanya begitu ya. Dan diangkat sebagai pembina dan penasehat. Setiap kali ketemu orang, ayo kamu harus merendahkan hati, merendahkan hati. Satu ketika ada ada juniornya yang mungkin bagi dia itu tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Wah, hamba Tuhan senior ini yang tadinya pembina, yang seringkali mengucapkan perkataan rendah hati itu, terus telepon sama juniornya ini yang dia anggap bermasalah ini. Woi, kamu, bu pikir aku sudah tua gak berani sama kamu apa? Wah, ayo ketemu, berantem di lapangan.
pendeta loh saudara. Yang seringkali mengucapkan rendah hati dari mulut bibirnya. Ayo sekarang ketemu di mana? Jangan pikir kamu muda, saya sudah tua, nggak berani sama kamu. Kita berantem. Wah. Dari sini mulai berpikir, apa yang sudah diucapkan, yang sering diucapkan tentang rendah hati itu saudara, ternyata tidak sesuai. Ternyata dia sendiri sulit untuk mengaplikasikan sifat rendah hati itu di dalam kehidupan sehari-hari saudara. Memang kita mudah berbicara tentang rendah hati, tapi kita jujur akui, semua orang, semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sulit untuk mengaplikasikannya. Dan seringkali hanya di bibir saja, tapi prakteknya nol. Saudara, hilangnya sifat rendah hati ini akan membuat seseorang mudah kehilangan sukacita di hati. Dan apapun yang mereka lihat, yang mereka pandang, selalu dapat dijadikan materi untuk mendengki dan iri hati, saudara. Ini bahayanya orang kalau sudah kehilangan rendah hati, sifat rendah hati ini. Seringkali orang-orang seperti ini mudah kehilangan sukacitanya yang di hati. Mereka seringkali mudah melihat segala sesuatu yang dipandangnya dengan sudut pandang mendengki dan iri hati. Ada hamba Tuhan yang sukses, yang lebih berhasil, wah mulai muncul rasa dengki dan iri hati. Kenapa? Dia nggak bisa merendahkan hatinya dan mengakui bahwa semua itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Sulit. Mungkin ketika kita melihat orang lain yang lebih berhasil dari kita, dengan hilangnya rendah hati, sifat rendah hati dalam diri kita, kita akan mudah melihat orang yang lebih berhasil dari kita itu dengan sifat yang mendengki dan iri hati. Mulai muncul tuduhan-tuduhan. Nah itu suksesnya pasti ada orang dalam yang bantu itu. Wah itu perusahaannya berhasil. Wah itu pasti sogoannya kuat itu. Oh itu dekat dengan pemerintahan, selalu dapat proyek. Karena sifat rendah hati yang sirna, yang tidak bisa melihat segala sesuatu dari kacamata kasih karunia, membuat orang lain sombong, membuat diri kita menjadi sombong. Dan salah satu tanda hilangnya sifat rendah hati, sudah perhatikan baik-baik. Salah satu tanda hilangnya sifat rendah hati adalah bahwa merasa diri ini superior. Merasa dirinya superior, saudara, sehingga sulit mengakui atau menerima kelebihan yang dimiliki orang lain, dan memandang diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Inilah salah satu tanda hilangnya sifat rendah hati di dalam diri seseorang. Jadi kalau saudara sudah melihat atau mengenal atau tahu ada orang yang selalu hobinya ngasih masukan terus gitu ya, sering komplain terus gitu ya, ini kurang, ini begini, ini begitu, merasa dirinya yang paling superior, yang paling baik, idenya yang paling hebat. Orang yang seperti ini jelas kemungkinan besar kerendahan hati dalam dirinya sudah mulai sirna. Maka daerah saudara, orang yang sulit merendahkan hati, sulit pula menjadi sukacita bagi orang lain. Gak usah bagi orang lain, buat diri sendiri itu loh, sulit untuk merasakan sukacita, saudara. Karena semua dilihat dari kacamata yang iri, dengki, merasa diri yang paling hebat, yang paling benar, yang superior, saudara. Apalagi hidup di dunia, di tengah-tengah dunia yang sudah penuh dengan persaingan saat ini. Dunia ini kan penuh dengan persaingan ya, suka saingan. Yang paling hebat yang diakui, penuh dengan saingan. Semakin besar perusahaannya, semakin dapat pengakuan. Semakin besar pelayanannya, semakin dipuja-puja. Sehingga tidak heran dunia ini penuh dengan persaingan, saudara. Satu dengan yang lain saling ingin menyaingi dalam segala banyak hal. Saudara, yang seperti ini
di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persaingan, meninggikan diri lebih mudah terjadi tanpa disadari daripada merendahkan hati setiap hari. Orang lebih memandang diri lebih tinggi daripada yang lain, superiornya muncul, daripada menyadari perlu kita untuk merendahkan hati setiap hari. Saudara-saudara, tetapi di dalam Lukas pasal yang pertama 39-35 ini, saudara, ini menjadi sebuah kisah, rangkaian, cerita, di mana kisah Lukas 1:39-55 ini, perjumpaan antara dua wanita, Maria dan siapa? Elizabeth, ini memperlihatkan segala persaingan yang wajar terjadi bagi dunia akibat peninggian diri itu tertutupi semuanya karena fokus kepada kerajaan Allah yang akan datang. Persaingan dalam dunia bisnis, persaingan dalam hubungan keluarga, persaingan dalam rumah tangga, persaingan di dalam lingkungan yang seolah-olah normal bagi dunia ini untuk mencapai yang terbaik, yang seolah-olah normal, itu tidak terlihat, tidak nampak ketika kita melihat peristiwa perjumpaan Maria dengan Elizabeth. Nah, saudara perhatikan, ketika kerendahan hati satu dengan yang lain dimiliki, saudara, satu dengan yang lain memiliki kerendahan hati yang dimiliki, apa sih yang akan kita terima? Yang kita akan alami adalah perjumpaan yang penuh dengan sukacita. Orang yang punya kerendahan hati, itu hatinya gak mudah dipengaruhi oleh situasi, gak mudah dipengaruhi oleh keadaan. Dan sukacita biasanya bisa ada dimiliki oleh orang-orang yang memiliki sifat kerendahan hati seperti ini, saudara. Nah, kita lihat, saudara, bagaimana perjumpaan antara Maria dan Elizabeth ini justru menjadikan sebuah perjumpaan yang penuh dengan sukacita. Kita perhatikan dalam ayat yang 39, saudara, sampai ayat yang ke-45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara perhatikan ayat ini, saudara. Kita perlu belajar dulu konteks pertemuan Maria dan Elizabeth ini, saudara. Maria dan Elizabeth ini dua wanita yang berbeda secara usia satu dengan yang lain. Maria adalah seorang darah muda, seorang perawan yang masih berusia muda. Sedangkan Elizabeth adalah seorang wanita yang sudah lanjut umurnya. Kalau saudara dalam Lukas 1 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Zakaria dan Elizabeth adalah orang yang sudah lanjut umurnya, saudara. Elizabeth istri Imam Zakaria yang mandul. Karena lanjut usia, secara logika tidak bisa hamil. Demikian juga Maria. Belum menikah, belum punya suami secara sah, baru tunangan, tapi secara logika juga nggak bisa untuk hamil. Kedua wanita ini sama-sama tidak mungkin mengalami kehamilan. Tetapi ketika Tuhan berkuasa, kedua wanita yang dianggap dunia tidak mungkin bisa hamil, justru bisa hamil. Apa yang mustahil bagi dunia adalah mungkin bagi Allah.
Dan ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Karena Elizabeth yang sudah lanjut usia bisa hamil. Maria yang perawan belum menikah bisa hamil. Nah, saudara, ketika dua wanita ini berjumpa satu dengan yang lain, apa yang terjadi, saudara? Selanjutnya respon bayi Yohanes ya yang ada dalam perut Elizabeth itu bergejolak, bergirang, bersuka, saudara. Ya, jadi respon bayi di Yohanes ini yang dikandungan Elizabeth ini justru memunculkan berkat dan pengakuan iman Elizabeth. Semacam konfirmasi tentang apa yang terjadi dan dialami oleh Maria, saudara. Perhatikan dalam Lukas 1 ayat 41-44, saudara. Saya perhatikan. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, saudara. Kita mau melihat ada satu hal yang menarik yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini, saudara. Saudara perhatikan, ketika Elizabeth bertemu dengan Maria yang sama-sama hamil, saudara, Elizabeth gak jadi iri loh. Elizabeth gak jadi iri sama Maria. Sebetulnya bisa saja kalau mau iri, harusnya aku sajalah yang mengandung Tuhan Yesus. Mungkin bisa saja muncul seperti itu karena ada saingan. Nah, ketika Elizabeth melihat Maria, dia tidak menganggap Maria sebagai saingan. Harusnya zaman ini yang menjadi mujizat cukup akulah. Kenapa sih ketambahan Maria? Aku ini kan sudah tua, usia lanjut gak mungkin hamil. Tapi aku menjadi hamil, cukup aku sajalah seharusnya yang jadi pertanda. Elizabeth tidak berpikir seperti itu. Elizabeth juga tidak berpikir harusnya aku saja yang mengandung Tuhan dalam rahimku. Kenapa ini justru Maria? Tetapi kalau kita lihat peristiwa dalam Lukas 1:41-44, justru Elizabeth mengucapkan berkat dan mengakui imannya. Ayat 43 dikatakan apa? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kalau Elizabeth bisa saja berpikir harusnya aku saja yang mengandung Tuhan ya, supaya aku jadi ibu Tuhan begitu. Enggak begitu konsepnya, saudara. Elizabeth tidak menganggap Maria sebagai saingan. Dia tidak iri. Tidak iri mengapa bukan dia yang melahirkan Yesus. Kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Justru ketika dia berjumpa dengan Maria yang juga sudah mengandung. Dan saudara perhatikan yang membuat seperti ini, yang membuat Elizabeth tetap bisa merendahkan hati, karena fokus Elizabeth hanya kepada Kristus, Tuhan yang akan turun ke dunia melalui wanita di hadapannya, yaitu siapa? Maria. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, makna perjumpaan antara Maria dan Elizabeth ini memiliki makna yang dalam sebetulnya, saudara. Kalau saudara perhatikan, kedua wanita ini sama-sama hamil, mengandung, ya. Kedua wanita ini sama-sama mengandung. Tapi saudara perhatikan, aib Elizabeth bagi di dalam budaya Yahudi pada waktu itu, seorang wanita yang tidak bisa hamil, seorang wanita yang mandul, ya, yang tidak bisa mengandung, itu menjadi aib. Orang di zaman itu melihat bahwa perempuan ini pasti kena kutuk ini. Kalau tidak kutuknya dia sendiri, ya kutuknya dari orang tuanya.
Karena bagi budaya Yahudi, seorang wanita yang bisa hamil itu sebuah hal berkat. Jadi kalau sampai ada seorang wanita sudah menikah sampai tua nggak bisa hamil, nggak mengandung, itu menjadi aib di zaman itu, saudara. Bagi Elisabeth, kehamilannya ketika dia mengandung Yohanes Pembaptis, saat itu juga berarti aibnya hilang. Aibnya terhapus dari hidupnya ketika dia hamil. Kebalikan dari Elisabeth, Maria ketika dia mengandung, justru aibnya dimulai. Karena di dalam budaya Yahudi, kalau sampai ada wanita belum menikah tiba-tiba hamil, itu dianggap aib. Yang satu wanita tua nggak hamil, aib. Yang satu wanita muda belum menikah hamil, juga aib. Yang satu aibnya dihapus, terhilangkan ketika dia hamil. Yang satu wanita aibnya dimulai ketika dia hamil. Dua hal yang bertentangan, saudara. Bagi Elisabeth, berkat dia hamil. Wah, merdeka dia, bebas dari aib ini. Tetapi ketika Maria hamil bayi Yesus, dia sudah mulai menanggung aib. Dan ini bukan satu hal yang mudah. Ini tanggung jawab yang berat. Ketika Maria merespon panggilan Tuhan untuk mengandung bayi Kristus, dia mengatakan, aku ini hamba, terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Sejak saat itu Maria sudah siap menanggung aib. Di zaman waktu itu Elisabeth punya hak untuk bangga. Wah, aku yang gak bisa hamil, aku yang mandul, aku sekarang bisa hamil. Bangga. Tapi ketika Maria hamil, dia tidak punya hak untuk bangga. Berani Maria terus ngomong ke orang-orang pada waktu itu, aku hamil, begitu. Berani. Jangankan orang sekitar, saudara, mau ketemu papa mamanya ngomong, pi, mi, Maria mau ngomong apa, nak? Ngomonglah, nak. Kamu ini kebanggaan papi mami, nak. Cantik. Wah, banyak orang naksir kamu. Ngomong, nak. Iya, pi, mi, Maria mau ngomong. Cerita, nak. Lalu Maria berkata kepada papi maminya, pi, mi, maaf, Maria hamil. Saudara bisa bayangkan enggak ketika reaksi papi maminya seperti apa? Hah? Wah, Maria, kamu anak gadis papi mami yang papi kasihi, papi mami banggakan. Sekarang kamu hamil sama siapa? Ngaku sama Yusuf itu ya, pria itu ya. Kurang ajar kamu, mencoreng nama baik papi mami, mencoreng nama keluarga. Lepas. Bisa terjadi? Bisa, saudara. Ini aib yang ditanggung oleh Maria nggak gampang dia jaga. Ketika dia bilang sama orang tuanya, bisa saja dia diusir, dikucilkan, ditampar, dianggap membuat aib bagi keluarga. Itu masih papi maminya. Hah? Mau disolasi ya? Wah, itu nanti, saudara. Ini kan tadi masih papi maminya, ya kan? Sekarang ngomong sama tunangannya, yang Maria mau ngomong sama Ayang. Ngomonglah, Dik, ngomonglah. Kamu adalah Ayang satu-satunya, Aa Yusuf. Cerita.
Yang maaf, Maria hamil. Kira-kira bagaimana reaksi Yusuf? Wah, kaget. Apa Maria? Engkau mengkhianati aku. Kamu hamil sama siapa Maria? Kita putus tunangan ini. Gak perlu kita teruskan ke pelaminan. Kamu sudah dinodai. Gak layak. Maria hilang. Bisa saja dia mengalami beban yang lebih berat. Apalagi di zaman itu, kalau orang sudah tunangan, lalu ada ada yang hamil begitu ya, atau ada yang berzina pada waktu itu, maka si pria ini bisa saja datang ke tua-tua di kota itu, lalu mengatakan bahwa ini wanita tunanganku sudah hamil, padahal aku belum nikah. Resikonya apa? Dirajam sampai mati. Kalau Elisabeth kehamilannya mendatangkan kebanggaan karena aibnya terhapus, tapi ketika Maria hamil, justru aibnya dimulai dalam hidupnya. Saudara, tetapi persaingan di antara kedua wanita ini tidak terjadi. Elisabeth tidak iri kepada Maria. Harusnya aku yang mengandung Yesus, kamu yang mengandung Yohanes Pembaptis. Atau Maria juga nggak iri sama Elisabeth. Seandainya aibku ini buat kamu aja deh, biar aku tukar posisi sama kamu. Enggak, saudara. Persaingan di antara kedua wanita ini tidak terjadi, tetapi sebaliknya, justru yang lebih tua mengakui yang lebih muda. Maria yang lebih muda tidak memandang rendah Elisabeth yang lebih tua. Mentang-mentang dia mengandung Tuhan, lalu nggak terus memandang Elisabeth lebih rendah daripada dirinya. Elisabeth hamil karena pernikahan, sedangkan Maria hamil karena dikandung Roh Kudus. Ini membuat mereka sama-sama tidak saling merendahkan satu dengan yang lain, saudara. Tetapi mereka berdua justru bisa saling merendahkan hati dan saling mengakui satu dengan yang lain. Maka saudara, kerendahan hati itu hanya akan mendatangkan pujian. Kerendahan hati dan pujian. Sudah perhatikan bagaimana Maria mengungkapkan imannya. Nah, ini yang seringkali dikenal dengan nyanyian Maria atau Maria Magnificat. Sudah perhatikan Lukas 46 sampai 50, saudara. Ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Kebesaran jiwa Maria membawa dia memuji Tuhan. Mendapatkan kepercayaan mengandung juru selamat itu bukanlah sesuatu yang gampang bisa diterima, saudara. Banyak resiko. Ketika seorang perawan yang belum menikah lalu mengaku hamil, banyak resiko. Diperlukan kebesaran jiwa, kebesaran hati untuk menerima dan menjalaninya. Lalu bagaimana caranya Maria sanggup menghadapi segala macam resiko yang mungkin saja ia terima? Makanya dia menyanyikan, jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwanya memuliakan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, di tengah-tengah resiko aib yang dia terima, di tengah-tengah resiko kehamilan yang harus dia dapatkan dari keluarga, tunangan, lingkungan, masyarakat. Itu sesuatu yang berat, saudara. Maria menanggung itu semua, tidak lantas memotivasi dirinya. Yes, aku bisa, aku pasti sanggup, aku luar biasa,
aku hebat, aku kuat. Enggak gitu, saudara. Ketika menghadapi tekanan yang berat, disitulah jiwa Maria memuliakan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara di tempat ini, atau siapapun yang mendengar khotbah ini, ketika engkau berada dalam situasi yang genting dalam hidupmu, engkau merasa mengalami keberat hidup, engkau mengalami rasa putus asa, engkau mengalami sesuatu yang menekan dengan sangat hidupmu. Stop. Jangan engkau berpikir dirimu bisa. Jangan berpikir diri kita mampu. Jangan berpikir diri kita sanggup. Seperti kata para motivator itu. Tapi ketika engkau mulai tertekan dalam hidupmu, biarlah jiwamu memuliakan Tuhan. Dan hati bergembira karena Allah. Saudara, bergembira karena Allah. Kenapa? Di dalam ketertekanan, di dalam aib yang ditanggung, di dalam gejolak, kerugian apapun yang dialami, aku percaya Allah juru selamatku. Saudara yang sekasihi Tuhan, yang Maria lakukan agar ia sanggup dan mampu menjalani segala macam resiko kehamilan yang ia terima, itu bukan berfokus kepada diri sendiri. Yang Maria lakukan agar ia sanggup dan mampu menjalani segala macam resiko kehamilan yang ia terima, bukan berfokus kepada diri sendiri agar mendapatkan kemuliaan, melainkan segenap jiwanya justru berfokus hanya untuk memuliakan Tuhan dan bergembira karena Allah menjadi juru selamatnya. Harusnya ini yang engkau dan aku miliki, saudara. Kalau hari ini di tempat ini engkau hanya berfokus kepada diri sendiri, tidak mau mengalihkan fokusmu kepada Tuhan juru selamatmu, maka enggak heran kalau hidup kita sulit untuk merasakan sukacita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Kita sulit bersukacita, kita sulit memiliki damai sejahtera. Kenapa? Karena fokus kita hanya kepada diri sendiri, atau hanya kepada orang-orang lain kita, atau hanya kepada keluarga kita, rekan bisnis kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita. Kalau hidup kita fokus hanya kepada mereka, bukan kepada Allah sang juru selamat, maka enggak heran kalau kita mengalami kehilangan sukacita. Kita nggak bisa mengakui dengan rendah hati bahwa Allah yang sang juru selamat itu berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Kita masih dengan usaha sendiri menguatkan hati gitu ya, untuk menanggung semua beban ini. Gak bisa. Yang bisa kita lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan dan mengakui segala rancangannya. Dengan itulah kita bisa bergembira karena Allah menjadi juru selamat kita. Hari ini mungkin kita mengalami tertekan, hari ini kita mungkin merasa menanggung aib, tapi yakin dan percayalah bahwa juru selamat kita akan menyelesaikan itu semua untuk kita, dan sudah diselesaikan melalui rancangan keselamatan Allah, yaitu Yesus Kristus yang ada di kayu salib. Saudara, menarik sekali rancangan keselamatan Allah, saudara. Karya Allah yang menggulingkan kuasa yang ada ini, saudara. Saudara perhatikan dalam Lukas pasal yang 151-3. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Yang congkak hatinya, saudara, yang rendah hati tidak mungkin dicerai-beraikan. Justru yang congkak hatinya, yang tinggi hatinya, yang menganggap dirinya superior, yang menganggap dirinya paling hebat, yang menganggap dirinya paling benar, justru itulah yang akan dicerai-beraikan oleh tangan Tuhan. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah.
Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara, melalui nyanyian Maria yang dipenuhi Roh Kudus ini, kita menjadi tahu kerajaan seperti apa yang sedang ditegakkan oleh Allah. Sebuah kerajaan yang merombak dunia, yang diawali dari kondisi hati. Maka jadi fokus utama bagaimana karya Allah menceraikan orang-orang, menceraikan orang-orang yang congkak hatinya. Karena hati inilah yang perlu diobrak-abrik terlebih dahulu, supaya kita menjadi orang yang tetap bisa merendahkan hati. Saudara-saudara, yang congkak hati dicerai-beraikan. Orang yang berkuasa di tahta, yang memimpin dengan tidak rendah hati, akan direndahkan. Yang merasa punya power, yang merasa punya kuasa, yang memandang rendah orang lain, justru itu yang akan diturunkan, direndahkan. Dan yang merasa diri yang kaya, justru itulah dia diusir dengan tangan yang hampa. Sedangkan yang berkekurangan, yang lapar, diberikan segala kebaikan. Dan janji ini merupakan penggenapan janji Allah kepada Abraham. Saudara perhatikan dalam Lukas 1 ayat 51-53, saudara. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Penggenapan janji kepada nenek moyang, pada Abraham dan keturunannya itu selama-lamanya. Jadi ketika Allah merombak hati yang congkak, yang tinggi, yang tidak bisa merendahkan hati, Allah mencerai-beraikan itu sudah digenapi. Membuat suatu tatanan kerajaan dunia yang seperti kerajaan di surga itu sudah mulai digenapi dengan lahirnya Yesus Kristus, dan sudah dilakukan oleh Kristus sendiri. Mungkin kita bisa berbicara atau beranggapan bahwa Pak, tapi kan itu kan hanya kepada Abraham dan keturunannya. Itu kan hanya untuk orang Israel, hanya untuk orang Yahudi, untuk mereka yang bersunat. Lah aku ini kan tidak termasuk, Pak. Mana mungkin aku bisa dapat bagian dari janji Abraham? Mana mungkin hakku dibela? Karena aku bukan dari bagian Abraham. Saudara perhatikan Efesus 2 ya, ayat 11 sampai 13. Saya perhatikan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itulah kondisi kita di luar Kristus. Ayat 13-nya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara-saudara, kita yang tadinya tidak layak dan tidak layak mendapat bagian janji Abraham, justru dipersatukan di dalam Kristus untuk mendapat bagian dari janji Abraham. Inilah misi Kristus, untuk membawa kebaikan, keadilan, pengharapan Allah kepada semua bangsa-bangsa. Gak cuma untuk orang Yahudi, gak cuma untuk orang Israel, tapi pada seluruh bangsa-bangsa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah yang turun ke dunia menjadi juru selamat pribadinya. Justru inilah yang akan mendapatkan keadilan, kebaikan, pengharapan daripada Allah. Maka saudara, kita patut bersyukur
dalam masa Advent ini kita diingatkan bahwa engkau dan aku adalah milik Allah karena darah Kristus. Saudara-saudara dengan Tuhan, jika kita tidak layak mendapatkan keadilan dan pengharapan dari Allah, tetapi pada akhirnya kita tetap menerima kebaikan, keadilan dan pengharapan dari Allah, pertanyaannya adalah, masihkah kita tetap menjadi manusia yang congkak dan tinggi hati? Kalau kita yang tidak layak ini loh saudara, kalau kita manusia yang tidak layak ini loh saudara, daripada Tuhan mendapatkan keadilan yang harusnya tidak layak kita terima, kita justru mendapatkan keadilan dari Tuhan. Harusnya kita yang mati disalib, tapi justru Kristus yang disalib. Saudara-saudara, masihkah kita tetap menjadi manusia yang congkak dan tinggi hati? Saudara-saudara, iman sejati yang berpusat kepada Kristus akan menghasilkan kerendahan hati, pujian, dan hidup yang berfokus hanya untuk memuliakan namanya. Dan anugerah Allah yang sudah kita terima hanya dapat terlihat dari kerendahan hati yang kita miliki. Saya berharap saudara semua boleh memahami ini semua. Kita yang mengaku sudah memiliki iman yang sejati, marilah kita memiliki iman sejati yang berpusat kepada Kristus. Karena iman yang sejati, iman yang berpusat kepada Kristus akan menghasilkan kerendahan hati, menghasilkan pujian bagi Allah, dan hidup yang berfokus hanya untuk memuliakan namanya. Anugerah Allah yang sudah kita terima hanya dapat terlihat dari kerendahan hati yang kita miliki. Makanya kalau ada pertanyaan, kamu sudah dapat anugerah belum? Kamu sudah diselamatkan belum? Kamu sudah dapat kasih karunia belum? Lalu saudara mengatakan, oh sudah, saya pasti selamat, saya dapatkan kasih karunia. Tapi kalau sikap hidupmu, perkataanmu, pola pikir kita masih tidak memancarkan kerendahan hati, maka patut dipertanyakan, iman apa yang engkau miliki? Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk menjadi pribadi yang rendah diri, karena sudah cukup Dia menggantikan kita direndahkan oleh dunia di kayu salib. Yang Dia minta untuk kita lakukan hanyalah hidup dengan rendah hati.